Baik, selamat siang buat kita semua. Hari ini kita masuk topik baru di pertemuan keempat, yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sebelumnya kita sudah membahas dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Kemudian kita juga sudah membahas apa itu bahasa, konsep dasar bahasa Indonesia, kemudian tujuan, fungsi dan manfaat bahasa Indonesia, kedudukannya juga sudah kita bahas. Nah, saat ini kita akan membahas prinsipnya. Kita harus memegang prinsip sebelum kita mengajar. Jadi ketika kita sudah megang prinsip, maka prinsip itu akan terimplementasi dalam pembelajaran kita. Nah, secara umum kita harus paham bahwa prinsip itu adalah kebenaran umum, atau bisa dikatakan prinsip itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau sesuatu hal yang kita pegang untuk bertindak. Nah, makanya saya katakan tadi prinsip itu harus kita utamakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa yang menjadi dasar kita bertindak, dasar kita melakukan sesuatu, itu adalah prinsip. Jadi harus ada dasar, harus ada kita pegang untuk menjadi modal bagi kita dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, pertama, prinsip itu ada beberapa bagian. Yang pertama, prinsip kontekstual. Nah, prinsip kontekstual itu adalah, atau sering dikatakan CTL, proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami materi dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik itu konteks pribadi, baik itu konteks sosial maupun konteks budaya. Jadi sehingga siswa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk membangun sendiri secara aktif pemahamannya. Jadi kalau dikatakan dimensi pembelajaran bahasa Indonesia itu harus holistik. Artinya tadi holistik itu siswa itu memahami materi ajar itu karena mengaitkannya dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi tidak hanya sebatas lagi siswa itu menghafal. Jadi di sini siswa itu lebih aktif karena dia dihubungkan dengan kehidupannya. Nah, yang kedua atau contextual teaching itu, contextual teaching and learning itu disebut juga pendekatan kontekstual karena konsep pembelajarannya itu yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Nah, jadi membantu guru karena di sini bukan lagi guru sebagai sebagai pusat perhatian siswa. Jadi yang menjadi pusat perhatian itu adalah siswanya. Jadi selama ini kan
si guru itu yang menjadi orang yang selalu diperhatikan atau sifatnya ceramah. Jadi kalau dalam dimensi dalam prinsip pembelajaran bahasa itu seharusnya guru itu adalah hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi aja, tidak lagi sebagai bahan perhatian, bukan hanya dia lagi sebagai orang yang fokus 100% memberikan materi. Nah, kenapa perlu CTL ini dalam prinsip pembelajaran bahasa Indonesia? Karena sampai saat ini pendidikan Indonesia masih didominasi oleh kelas yang berfokus pada guru sebagai utama pengetahuan, sehingga ceramah akan menjadi pilihan utama dalam menentukan strategi belajar, sehingga sering mengabaikan pengetahuan awal siswa. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang memberdayakan siswa. Salah satu pendekatan yang memberdayakan itu adalah CTL. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning itu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membawa hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Nah, jadi lebih kepada siswanya yang aktif. Nah, sebagai contoh penerapan CTL itu dalam pembelajaran, sebagai contoh misalnya suatu hari guru akan mengajarkan anak tentang fungsi pasar atau misalnya fungsi keluarga. Nah, kompetensi yang dicapai adalah kemampuan anak untuk memahami keluarga. Untuk mencapai kompetensi itu, maka dirumuskan beberapa indikator. Nah, yang merumuskan adalah gurunya. Nah, apa indikator yang harus dipahami supaya siswanya mampu memahami fungsi keluarga? Yang pertama adalah apa itu keluarga? Yang kedua adalah siapa-siapa aja yang termasuk dalam keluarga, misalnya ayah, ibu, ada kakak, ada adik. Nah, baru tujuan dan fungsi keluarga apa. Nah, kemudian siswa bisa membuat karangan yang ada kaitannya dengan keluarga. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, dalam penerapannya itu kan indikatornya guru menjelaskan kompetensi inti serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pembelajaran yang dipelajari. Guru menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, pada dasarnya CTL itu adalah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi. Misalnya kelompok 1 melakukan observasi ke dalam keluarga yang anggota keluarganya banyak, atau misalnya kelompok 3 dan 4 melakukan observasi ke dalam anggota keluarganya yang sedikit. Nah, mencatat beberapa hal yang ditemukan di dalam observasi tersebut. Nah, lalu guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Apakah mereka sudah paham mengenai tugas yang diberikan? Lalu guru menanyakan kembali. Nah, setelah itu guru menyuruh mereka ke lapangan. Nah, setelah di lapangan siswa itu melakukan observasi ke keluarga yang anggota keluarganya banyak, ke keluarga yang anggotanya sedikit. Nah, setelah observasi, maka di pertemuan selanjutnya guru menyuruh siswa mendiskusikan hasil temuan mereka dengan kelompok masing-masing. Kemudian mereka melaporkan hasil diskusi. Setiap kelompok menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya. Nah, itulah salah satu contoh penerapan CTL. Jadi nggak harus lagi guru menjelaskan keluarga adalah jenis keluarga, anggota keluarga, tujuan keluarga, fungsi keluarga, bukan lagi, karena mereka sudah langsung ke lapangan. Jadi guru hanya memberikan apa yang menjadi indikatornya, lalu mempersiapkan apa saja yang mereka observasi. Nah, yang melakukan observasinya dan yang memberikan laporannya
kan siswanya. Nah, disitulah yang menjadi prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu yang pertama. Menurut Belkart, kontekstual itu ciri-cirinya menekankan pada pentingnya pemecahan masalah. Nah, misalnya kalau gurunya memberikan topik yang akan didiskusikan itu tentang cara mengatasi sesuatu atau cara mencari solusi terhadap sesuatu. Atau misalnya di dalam, karena ini masih SD, kenapa tumbuhan itu layu? Nah, misalnya indikatornya mencari faktor penyebab bunga itu layu, misalnya bunga. Nah, jadi kalau CTL itu lebih menekankan kepada pemecahan masalah. Kegiatan belajar dilakukan dalam berbagai konteks. Nah, itu tadi siswanya bisa bisa di luar sekolah, bisa di dalam keluarga, bisa di dalam di dalam lingkungan sekitar. Kegiatan belajar dipantau dan diarahkan agar siswa dapat belajar mandiri. Nah, jadi ada indikator yang dibatasi oleh gurunya supaya jangan kegiatan belajar yang bersifat kontekstual itu lari dari indikator. Jadi guru menetapkan indikatornya. Kalian melakukan ini itu. Jadi ada batasannya. Mendorong siswa untuk belajar dengan temannya dalam kelompok atau secara mandiri. Pelajaran menekankan pada konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda. Nah, itu dia. Menggunakan penilaian otentik, dan yang ketujuh, ciri-cirinya bertanya dalam pendekatan kontekstual. Jadi karena tadi kan observasi, tentu mereka harus bertanya kepada masyarakat sekitar. Nah, kemudian menurut Depdiknas, untuk penerapan pendekatan kontekstual ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, konstruktivisme. Landasan berpikir CTL yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal. Nah, itu tadi. Jadi lebih kepada siswanya. Bukan lagi menghafal, bukan lagi mengingat, tetapi proses pembelajaran itu siswa itu mandiri, aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang didasari oleh struktur pengetahuan yang dimilikinya. Jadi dalam pembelajaran CTL itu siswanya lebih mandiri, aktif. Nah, dalam prosesnya CTL itu membangun dirinya sendiri melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa hal prinsip konstruktivisme itu yang diambil. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri baik secara personal maupun secara sosial, karena dia sendiri yang siswanya sendiri yang membangun dirinya lebih aktif. Makanya dikatakan pengetahuan dibangun oleh siswa, bukan lagi pengetahuan ini dibangun oleh guru. Nah, pengetahuan tidak dipindahkan dari guru lagi kecuali dengan kearifan siswa, tetapi sudah siswanya yang mendapatkan pengetahuannya. Siswa aktif membangun secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep yang lebih rinci, lengkap, dan sesuai dengan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan sarana. Itu tadi saya katakan hanya sebagai fasilitator aja gurunya. Kemudian yang kedua adalah, tadi yang pertama kan konstruktivisme yang merupakan komponen CTL. Pertama tadi konstruktivisme, di mana pengetahuan siswa itu dibangun oleh siswa itu sendiri, tidak lagi dipindahkan dari guru atau tidak lagi guru yang lebih berperan. Kemudian siswa membangun terus-menerus pengetahuannya, guru hanya sebagai penyedia sarana atau sebagai fasilitator. Nah, yang kedua adalah prinsip CTL itu menemukan atau inquiry. Menemukan itu bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual, karena pengetahuan dari keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tapi hasil dari menemukan. Itu tadi ada tanya jawab. Dia mewawancarai masyarakat mengenai apa itu keluarga, jenis-jenis keluarga atau anggota keluarga, tujuan keluarga itu apa, manfaat keluarga itu apa. Kegiatan menemukan itu merupakan sebuah siklus yang terdiri dari observasi, bertanya, mengajukan dugaan, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Nah, jadi yang menjadi
prinsipnya adalah yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya. Nah, pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu dimulai dari bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pelajaran berbasis kontekstual. Kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi, menggali pemahaman siswa, membangkitkan respon kepada siswa, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, memfokuskan perhatian pada sesuatu yang dikehendaki guru, membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa. Nah, itu adalah prinsip yang ketiga. Kemudian masyarakat belajar. Leo Semonovic, seorang psikolog Rusia, mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Konsep masyarakat belajar menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain. Jadi kan bisa aja sebenarnya diambil contoh tadi kan mengenai kenapa pohon itu bunga itu layu. Kan bisa aja sebenarnya siswa itu mencari dari buku, tetapi kan di sini lebih ditekankan kepada adanya hubungan, adanya kerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan jawaban dari sesuatu hal yang dicari. Nah, jadi lebih kepada namanya juga masyarakat belajar. Nah, hasil belajar yang diperoleh dari sharing antara teman, kelompok, dan antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat belajar terjadi apabila ada komunikasi dua arah, dua kelompok atau yang lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. Nah, bagaimana praktiknya masyarakat belajar itu? Ada kelompok kecil, ada kelompok besar, bekerja dengan kelas sederajat, bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, atau bekerja dengan masyarakat. Nah, itu dia. Jadi kalau prinsip pembelajaran bahasa itu yang tadi yang mana lebih yang pertama adalah CTL. Nah, harus menekankan kepada masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan. Pada dasarnya pemodelan membahasakan yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan siswanya untuk belajar dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswanya melakukan. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa dan juga mendatangkan dari luar. Misalnya guru memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan alat atau bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing. Guru olahraga memberikan contoh bagaimana cara melempar bola. Guru seni memberi contoh bagaimana cara memainkan alat musik. Biologi memberi contoh bagaimana cara menggunakan termometer dan sebagainya. Nah, jadi guru itu adalah salah satunya model. Jadi sangat efektif kalau pembelajaran bahasa itu menekankan pada modeling. Asas modeling itu adalah asas yang cukup penting dalam pembelajaran CTL, sebab melalui modeling siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis dan abstrak. Jadi kan contoh kan bisa aja dalam pembelajaran itu cara mengoperasikan alat kan bisa aja dibuat pertama secara teori hanya hanya fokusnya ke kalimat-kalimat, poin-poin pertama ini, kedua ini. Nah, tapi dia nggak tahu mempraktekkannya. Nah, di dalam prinsip pembelajaran bahasa Indonesia CTL, siswa itu harus atau guru itu harus menjadi modeling, atau pembelajaran itu harus ditekankan pada modeling sehingga siswa tidak hanya lagi fokus kepada mengingat, menghafal, tapi siswa langsung mampu mempraktekkan. Nah, itu yang menjadi poin yang kelima. Kemudian yang keenam itu refleksi. Nah, apa itu refleksi? Nah, refleksi itu adalah cara berpikir atau respon tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, realisasinya dalam pembelajaran guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi berupa pernyataan langsung tentang apa yang diperoleh hari itu. Nah, di sini kita bertanya kembali. Nah, kan siswa itu sudah ke lapangan, sudah melakukan wawancara, sudah membuat laporan. Nah, kita melakukan refleksi kembali.
mengingatkan kembali apakah sudah banyak hal yang ditemukannya di dalam lapangan, apakah sudah banyak hal yang didapatkannya. Nah, itu adalah salah satu poin penting dalam penerapan pembelajaran CTL, yaitu refleksi. Baru yang ketujuh adalah penilaian. Sebenarnya penilaian authentic assessment atau authentic penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswanya. Di sini guru melihat si A sudah mampu melakukan tugasnya atau sudah mampu menerapkan CTL dalam proses belajar mengajarnya. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar itu memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan, baik itu perkembangan intelektual maupun mentalnya. Nah, jadi penilaian penting itu dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi di sini kita ketahui apakah prinsip pertama ini sangat efektif bagi siswa. Ya, kita mengetahuinya itu dari penilaian. Nah, tentu penilaian ini bisa kita ketahui dari refleksi kan. Kalau siswanya mampu membuat refleksinya banyak, berarti siswanya sudah paham sudah mampu menguasai materi itu. Nah, itu kira-kira kalau di dalam penilaian. Kemudian oleh sebab itu tekanannya diarahkan kepada proses belajar bukan kepada hasil. Nah, jadi inilah yang menjadi fokusnya. CTL itu bukan kepada hasil tapi prosesnya. Jadi beberapa karakteristik CTL adanya kerjasama, itu tadi bentuk kelompok, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan karena dia tidak di dalam ruangan, dia langsung terjun ke masyarakat. Belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman, siswa kritis, guru kreatif. Nah, dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar-gambar, humor, dan lain. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya. Jadi bukan hanya hasil, itu tadi dikatakan di atas. Jadi CTL itu bukan kepada hasil, bukan kepada nilai, tetapi kepada ada laporan, ada prosesnya, yaitu ada karya, ada laporan, ada hasil praktikum, ada karangan siswa, dan lain-lain. Itulah yang pertama yang menjadi hakikat dari CTL. Kemudian tadi pertama tadi kan prinsip kontekstual, yang kedua prinsip integratif. Bahasa adalah suatu sistem. Hal ini senada dengan pendapat Maxan yang mengatakan bahwa bahasa adalah sistem. Hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa yang berkomunikasi. Itu berkomunikasi. Jadi kalau dalam pembelajaran bahasa, prinsip yang kedua integratif. Subsistem bahasa adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Keempat sistem itu tidak dapat berdiri sendiri, artinya pada saat kita menggunakan bahasa tidak hanya menggunakan salah satu unsur tersebut. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata disusun menjadi kalimat yang kita ucapkan menggunakan intonasi yang tepat. Dalam kaitannya ini secara tidak sadar kita telah memadukan unsur fonologi, morfologi, dan sintaksis semantik. Berdasarkan kenyataan di atas, maka pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu, tidak atau terintegratif, baik dalam unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, ataupun pemaduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Jadi jelaslah bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat disajikan secara terpisah. Artinya kalau kita belajar bahasa, di dalamnya sudah ada bunyi atau fonologi, huruf, di dalamnya sudah ada imbuhan, akar kata, di dalamnya juga sudah ada kata, frasa, klausa, kalimat, dan semantik atau makna. Kemudian prinsip fungsional itu bahwasanya dalam kurikulum 2004 pembelajaran itu bertujuan agar peserta dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, prinsip fungsional itu dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan proses pembelajaran
pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi, sebaliknya guru harus sebagai penerima informasi. Itu tadi yang dikatakan dengan prinsip CTL. Jadi di dalam prinsip belajar bahasa itu memang pada umumnya, baik itu di prinsip kontekstual, kemudian di prinsip integratif, fungsional, guru itu harus sebagai penyedia sarana atau sebagai fasilitator, memfasilitasi. Kemudian prinsip apresiatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi itu penghargaan. Dalam belajar bahasa Indonesia, istilah apresiatif itu dimaknai dengan menyenangkan. Jadi prinsip pembelajaran yang apresiatif itu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ya itulah prinsipnya yang keempat. Jadi ya memang menyenangkan karena dia tidak terus-terus setiap hari melihat gurunya. Jadi dia langsung tadi pembelajaran itu dikatakan dinamis, berubah. Ada yang di ruangan, ada yang di lapangan, ada yang di di dalam laboratorium atau praktek. Nah, itulah yang menjadi prinsip yang keempat. Nah, kira-kira sampai di sinilah pembahasan kita tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Mudah-mudahan materi ini berkenan bagi kita semua, dan materi ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita atau dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.